ini dia. Pam pam pam, pam 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 pam. Cak cahu, hura, hura. Bener-bener sampai Barak itu kaget. Tapi disitulah mental kita bener-bener dididik. Yang pertama bikin shock itu sebenarnya peluit pelatih ya. Ya Om Taufik, selamat malam, selamat datang lagi di cumi-cumi.com Pak. Kita mau pemirsa tahu dulu, ini dua anak muda ini siapa? Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari, dipanggil Ulan. Asal saya itu dari Sumatera Utara, tebing tinggi kota. Okay. Nah, tetapi saya pengirimannya dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Dan usia saya itu 27 tahun dan saya tamatan sarjana ekonomi di kota saya, yaitu kota tebing tinggi tercinta. Oke. Berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fandi Wijaya, biasa dipanggil Fandi. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Saya juga pengiriman dari wilayah Sumatera Barat untuk SPPI ini. Fandi dan Mbak Ulan. Mbak Ulan. Jadi teman-teman, mereka ini adalah dua dari ribuan peserta SPPI. SPPI itu kalau teman-teman nonton nanti bisa dilihat lagi di episode sebelumnya. Saya ngobrol sama Pak Taufik, itu SPPI itu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Waktu itu kita sudah bahas banyak apa itu SPPI, dan hari ini ada dua mahasiswanya yang hadir di sini sekarang. Kemarin kita mau tahu ceritanya seperti apa. Pertama mulai dari ini dulu mungkin. Gimana sih proses rekrutmennya? Bagaimana sampai kalian bisa terpilih dan akhirnya mengikuti pelatihan di sini? Kan tadi dari Padang. Iya, Padang. Nah, Mbak Wulan dari Tanjung Pinang, Kepri. Dari Tanjung Pinang. Kepri. Dari Kepri. Nah, bagaimana proses rekrutmennya sampai penjaringan sampai kemudian bergabung di SPPI dan ikuti pelatihan di sini? Awalnya nggak nyangka juga sih, karena prosesnya itu juga hampir sama dengan proses penyeleksian untuk TNI Polri. Wow. Jadi di situ ada penyeleksian yang pertama itu seleksi administrasi. Administrasi, lalu setelah administrasi itu ada psikologi juga ya, psikologi, lalu ada kesehatan juga. Kesehatan, setelah kesehatan ada mental ideologi. Jadi untuk tes itu juga banyak tahapannya juga, nggak semua juga untuk lulus karena persaingannya juga ketat untuk se-Indonesia. Maka saya pribadi sangat bangga bisa terpilih jadi salah satu bagian dari SPPI. Karena untuk masuk pun juga tidak segampang yang diperkirakan. Oke, seleksinya seperti seleksi militer gitu ya? Militer juga. Oke, kalau Mbak Wulan gimana ceritanya? Kalau saya tidak nyangka juga bisa berada di SPPI, dan itu semua juga berkat dari Pak Taufik. Karena kami dari anak Kepri dibantu banget sama Pak Taufik. Berkat perjuangan Pak Taufik, saya berada di sini. Support dari Pak Taufik, karena saya juga udah sendiri. Jadi Pak Taufik itu benar-benar mendukung dan mensupport kami, anak-anaknya, agar tetap maju, tetap berusaha, bisa masuk ke tahap yang saat ini gitu. Karena seleksinya juga benar-benar susah. Oke, support bukan berarti KKN ini ya? Tidak. Gimana? Supportnya seperti apa? Supportnya tuh tetap kasih semangat, tidak boleh menyerah. Apapun itu masalahnya, apapun itu kondisinya, tetap harus maju dan harus tetap kuat menjalani semuanya. Ada ikatan emosional apa sama Riau sampai? Jadi gini, Riau itu memang spesifik. Ya. Spesifik, tidak seperti kayak Padang mungkin ya, atau yang Riau ini kepulauan di mana anak-anak yang akan mendaftar itu perjuangannya juga hebat. Ya, untuk tes ke Tanjung Pinang, bayangkan bukan dari Tanjung Pinang, yang dari Natuna berangkatnya. Berhari-hari dia naik kapal. Ya, dari Anambas, dari Karimun, dari Lingga. Kalau dari Batam dekat. Ada 7 kabupaten kota yang ada di Kepri ini. Nah, dari situlah saya melihat bahwa semangat untuk menjadi seorang pemimpin di anak-anak muda ini sudah terpancar.
Nah, karena saya melihat anak-anak muda ini semangat tinggi, saya nggak bisa melewatkan. Ini harus kita tangkap nih. Ya kan? Kenapa? Potensinya ada, kemauannya juga keras ada, ya kan? Kemampuannya juga ada. Sehingga tadi seleksi-seleksi ini adalah sebagai wadah dia untuk lebih ketat memfilter dirinya sendiri untuk menjadi hal terbaik. Dari Kepri itu kebanyakan anak nelayan. Ada anaknya sopir angkutan, adanya pelaut, ya petani, ya bahkan mungkin guru, ya semuanya. Jadi banyak yang mungkin background keluarganya memang sederhana, menengah lah. Inilah kesempatan saya untuk bisa mendorong mereka agar dia bisa menjadi kebanggaan keluarga. Kesannya banyak lah itu. Oke. Dari di Padang yang terpilih berapa orang jadi? Dari Padang yang terpilih itu kisaran mungkin 600-an. 600. Dari berapa peserta yang ikut penjaringan? Aduh, kalau pesertanya yang ikut itu ribuan. Ribuan. Kalau Kepri? Kalau Kepri untuk di Pusdipom itu sekitar 120-an. Yang 120. daftar itu juga banyak. Dari Dari berapa? total Kepri itu yang masuk itu ada 265. 265. Memang kuotanya 265. Ya dari yang daftar 3 kali lipatnya. Nah, 3 kali lipatnya. Jadi 265 itu udah yang memang benar udah kita diterima untuk pendidikan. Jadi emang udah pilihan dari daerah masing-masing. Ya. Orang-orang terpilih lah. Lalu setelah itu prosesnya kemana? Dari kan sudah diseleksi di daerah, terpilih dari Padang tadi sekitar 600, dari Kepri sekitar 200-an ya Pak ya? Dari Kepri 265. 265. Nah, itu kemudian selanjutnya kemana prosesnya? Kita bagi dua. Jadi kalau Kepri bagi dua. Kepri itu ada 150 dia pendidikan di Sadiknya Tanjung Uban. Itu cowok semua itu. Putra semua. Nah, yang sisanya dari 265 dikurang 150 itu berangkat ke Cimahi. 82-nya perempuan, sisanya dari cowok lagi. Ya, gitu. Oke. Kalau dari Padang semua ke Pusdikom, ke sini semua. Pusdipom, ya. Oh, tidak dipecah. Ya. Oke. Padang dipecah juga, kan tidak cuma di Pusdipom, ada yang di Sadik lain juga. Ya, lalu berkumpullah di Cimahi di bawah asuhan Om Taufik di Kolat 4 ya. Siap. Nah, ini udah masuk asrama ini kan ceritanya kan. Iya, bukan asrama, masuk barak. Barak. Ya, kan kata Om Taufik itu ada proses pelatihan militernya. Siap. Kalian ini kan orang-orang yang Bebas ya. Iya, orang bebas ya. Orang sipil tiba-tiba disuruh masuk barak. Apalagi anak remaja. Iya, masih remaja. Ya, maksudnya usia seperti kita ini lah ya. Seperti kita ini masih pingin lalu masuk ke barak. Apa yang pertama kalian dirasakan dari Mbak Wulan dulu? Kalau saya pertama kali masuk barak itu sebenarnya kaget. Kenapa kaget? Karena mungkin banyak senjata. Karena mungkin kalau di barak itu kan kita punya aturan, harus disiplin, harus apa-apa harus serba sendiri, harus bisa mandiri. Sedangkan kalau di rumah kan kita juga masih ada orang tua yang bantuin gitu kan. Jadi benar-benar sampai barak itu kaget. Tapi disitulah mental kita benar-benar dididik buat anak Indonesia itu cocok banget karena kita tuh betul-betul punya mental itu dididik digembleng banget. Digembleng. Tapi digemblengnya itu bukan menggembleng yang seperti kayak pelonco gitu. Bukan, tapi kita memang benar-benar dididik. Kalau cara mendidiknya itu benar-benar baik. Pembinaannya itu baik sesuai dengan kemampuan dari siswinya gitu. Bangun pagi jam berapa? Bangun paginya kami sekitar jam 3, jam setengah 4. Kita belum tidur jam segitu. Jam 3 terus ngapain? Setelah itu kita melakukan olahraga pagi. Oke, itu kan setelah kalian biasa kan. Pertama kali bangun pagi jam 3 gimana? Kaget. Biasa kalau di rumah masih nonton ini kali ya YouTube ya. Iya, belum. Kalau di rumah biasanya itu kan bangunnya itu jam 7, jam 8. Ini tiba-tiba masuk jam 3. Wah, itu kaget kan. Karena kan udah bangun buat olahraga gitu kan. Itu pada kaget aja gitu. Tiba-tiba udah jam 3 aja, belum lagi nyenyak, belum puas tidurnya gitu kan. Tapi tidurnya jam berapa? Tidurnya kami sekitar jam 10. 11, 12, 5 jam. Ya, karena dia kan ada jam 10, jam 9 tuh udah wajib tidur.
Wow. Karena jam tidur dan jam bangunnya juga diatur. Pertama kali jam 3 itu disuruh senam segala macam gimana? Nah, awalnya sih kaget, tapi lama-lama terbiasa karena memang udah rutinitasnya jam 3 bangun itu karena kita jam 4-nya kan mau sholat. Nah, setelah selesai sholat baru kita olahraga. Setelah olahraga baru kita sarapan semua. Nah, makannya tuh di barak dan kita tuh semua serba sarapannya tuh berbarengan. Satu Ya. Pusdikpom, Jiwa Korsa ya. serba Jiwa korsa. Korsa, Jadi ya, di situ ya. kita dididik namanya kekeluargaan. Oke. Tuh. Nah, tapi Bulan biasa olahraga sebelum masuk sini? Sebelumnya Ulan jarang olahraga. Dari talu deh seminggu pertama paling kayak. Iya, Terus gimana? bener. Push up apa? Awalnya sih sempat kaget juga gitu. Ulan kan sebelumnya memang anak Ya paskibraka. kan Kemayu begini kan, ya kan? Iya, awalnya anak paskibraka, tapi itu kan sudah lama 2014, jadi udah lama nggak pernah olahraga. Jadi sekali olahraga lagi, bener-bener kaget. Nah, sempat sakit juga. Oh, ya? Tapi dari setelah itu, Ulan langsung sampai sekarang tuh kuat gitu. Jadi nggak pernah namanya sakit lagi, karena kita tuh olahraganya itu bener-bener diatur. Gitu. Berapa lama penyesuaiannya itu? Penyesuaiannya Ulan itu kemungkinan 2 minggu. 2 minggu. Seminggu, 2 minggu gitu. Wah, itu Iya. dipaksa harus bisa nih karena Harus sudah kuat di barak kita. ya. Iya, tapi kita jadi benar-benar jadi orang yang kuat. Kalau dari Ulan pribadi itu, Ulan sampai sekarang tuh jadi kuat gitu. Jadi yang sering sakit kemarin tuh udah nggak sakit-sakit lagi gitu. Oke. Betul-betul mentalnya tuh kuat. Kalau Fandi gimana Fandi? Pertama kali masuk barak. Tapi suaranya langsung kayak Berubah. Siap. Pertama kali masuk barak. Ini Karena- kayak ngomong sama Danjan Kopassus. Gimana? Jadi untuk cerita awal masuk barak itu hampir sama kayak Ulan. Apa yang pertama bikin kamu shock? Yang pertama Kok gini sih gitu. yang pertama bikin shock itu sebenarnya peluit pelatih ya. Peluit pelatih. Kenapa? Karena biasanya Berasa apa? kalaupun bangun biasanya kan dibangunin Oh, baik-baik bangun, gitu. bangun. Ya, bangun baik-baik di rumah. Masih tarik badan dulu. Iya, masih bisa gitu. Ini Tapi sampai di barak itu prit, harus bangun semuanya, bangun. Ya kaget di situ dong, karena peluit kadang ada juga yang posis, peluitnya juga udah deket kita kan, di kasur kita gitu. Prit, jadi bunyi itu peluit lapangan. Iya. Jadi oh, keras gitu. Oh, terus itu. dibawa ke dalam ruangan. Iya, jadi harus cepat. Ya udah, bangun cepat. Awal pertama kali masuk barak tuh yang bikin kaget itu sih. Olahraganya? Olahraga, Kegiatan fisik awal. untuk lari, kagetnya itu waktu awal-awal baru masuk. Banyak kagetnya dia. Banyak kagetnya. Berapa putaran kita ya? Jadi awal masuk pusdik itu kan kita biasa yang namanya zaman sekarang itu teknologi, handphone segala macam itu kan udah keseharian ya, Iya. keseharian. Jadi masuk pusdik, kumpulkan gadget-gadget kalian semuanya. Iya. Jadi kita kumpulin. Wih, puasa gadget dong Iya, dia. puasa gadget selama 2 bulan. Nah, 2 bulan bulan ya, lebih. puasa gadget. Jadi emang kita kegiatan itu emang pure yang ada di situ gitu. Wah, pacar komplain dong. Diputusin gak 2 minggu? Siap. Kontak, Bos. Siap. Tidak ada pacar. Belum ada. Anggi, mana Anggi? Kalau ini gimana? Siap, 2 kemarin- minggu nggak kontak keluar. Posisi kemarin Ulan juga tidak punya pacar. Oh. Jadi tidak ada masalah kalau gadgetnya dia simpan gitu. Tapi orang tua gimana? Orang Mereka tua tahu kan sebelumnya udah ada sudah ada arahan perjanjian gitu ya. juga, udah ada arahan juga. Tapi gatal nggak sih tangan 2 Iya. minggu? loh. Gatel banget. Kita ini Iya. nggak jangankan 2 minggu, 2 menit aja nggak Iya, bisa. iya. Lepas Awalnya dari nggak itu. Tersiksa lah, Mm-mm. tersiksa. Kenapa disiksa gitu? Untuk merubah mindset itu perlu konsentrasi memang, ya kan. Oh. HP ini kan yang akan mengalah konsentrasi itu. Yes, Jadi betul. semua yang berbau handphone, gadget, laptop semua kita amankan, hindarkan. Doktrin harus masuk dengan fokus, dengan seriusan itu. Nah, tanpa megang ini lebih cepat, ya kan. Iya. Apa yang di doktrin-doktrin yang diberikan oleh para pelatih, dia bisa terima. Iya. Ya, kalau nanti nggak bisa terima, caranya ada lagi dihukum bersama, ya kan? Satu Satu untuk salah, semua kan? Satu Iya. di semua terus. Iya. Itu menunjukkan jiwa korsa Wah, ini juga. Artinya itu memang cara kita ya, cara pelatih, cara
untuk dari menumbuh kembangkan semangatnya dia, kebersamaannya dia, disiplinnya dia. Jadi dia harus sadar bahwa masuk ke barak tentara itu ya satu kuncinya disiplin. Nggak bisa elek-elekan lagi kan itu. Apapun yang ada aturan-aturan. Dari poin ke poin 5 meter lari. Nggak lari dihukum. Nah, dihukum lagi terus ya. Isinya tadi punishment. Ya. Untuk apa? Tadi meningkatkan kebanggaan dia bahwa dia itu benar-benar sedang dibina untuk punya mental prajurit itu. Kesadaran mental. akan tanggung jawab Iya, ya. Betul. Akan tugas gini. Betul. Kalau salah harus dihukum. Harus biar tahu. Kalau salah itu harus dieliminir. Kesalahan harus dieliminir apapun. Ya kan? Jadi contohnya aja mungkin dulu sering ke toilet karena ke toilet sering-sering dihukum dia bisa nahan. Akhirnya bisa juga kan? Ya akhirnya tubuh ini juga bisa bergerak. Aturannya memang harus dipaksakan mau nggak mau ya. Dipaksakan memang. Baru nanti akan jadi kebiasaan. Generasi ini agak berat karena sudah kebiasaan karena handphone kepegang terus. Ya kan tadi. Jangankan 2 bulan 1 menit pun dah tersiksa kan. Tapi setelah diisi yang lain dia mulai bisa menyatu. Kenapa? Isinya kan kebersamaan terus, hukuman, lari, makan harus bareng, habis waktunya dia untuk berpikir masalah handphone ini. Oke. Makanya begitu kasih handphone seperti kayak surga lagi nih. Iya, benar sekali. Tapi selama masa puasa gadget itu apa? Ada perasaan gabut banget gitu atau gimana gitu? Siap. Ada. Sempat ngerasa begitu ya awal-awal ya. Itu memang benar-benar ada galau semua, handphonenya tuh ditahan karena kan gak bisa tiktokan. Iya, apalagi kami anak sosial media kan, jadi kayak sedikit-sedikit gadget. Ada bahkan orang yang sistem yang ke kamar mandi aja wajib bawa gadget. Ada sistem orang yang seperti itu. Jadi kayak bener-bener galau. Jadi giliran dikasih pembagian HP itu bener-bener wah semangatnya tuh kuat banget. Oke. Tapi setelah itu bagaimana ini sama gadget sekarang? Kecanduan kayak dulu atau mulai mengatur ini? Kalau dari Ulan pribadi udah tidak terlalu gadget semenjak udah tidak terbiasa dengan gadget gitu. Ya, jadi iya, biasa tugasnya aja udah gitu. menunggu, Bu. Iya, karena udah fokus, kita udah selesai pendidikan, udah waktunya kita fokus untuk bagaimana jadi bagaimana jadi. Sebelum kita ngomong nanti sampai pakai seragam segala, itu kan awal. Siap. Puasa gadget, latihan bangun pagi, senam pagi yang aduh zaman sekarang mau suruh senam pagi kayak berat banget ya kan. Kalau kita dulu masih ada lah, masih SD senam pagi ya kan, sebelum masuk kelas senam pagi dulu. Lalu latihan selanjutnya adalah katanya ini kan nuansanya militer banget pelatihan ini. Ya pasti tujuannya disiplin dan kemandirian kan kalau di militer, sama ya jiwa korsanya itu kebersamaan. Makanya satu salah ya tanggung semua. Jadi nggak kayak di agama ya dosa lu. Kayak di militer tuh kesalahan lu tanggung jawab bareng gitu. Iya. Itu sebenarnya ya jiwa kebersamaannya itu kan. Lalu yang ini kemarin saya dengar dari Om Taufik itu kan ada latihan senjata. Kalau lari-lari kan ya kita orang sipil juga mungkin lari ya. Tapi latihan menguasai senjata ini. Dan bukan senjata mainan yang kayak kita main pedang-pedangan itu ya. Ini senjata beneran. Gimana pengalaman pertama disuruh megang senjata, atau prosesnya seperti apa waktu latihan pengenalan senjata itu? Waktu latihan pengenalan senjata, mungkin dari kecil cita-cita saya pribadi emang militan, izin Pak. Militan. Jadi emang suka masuk ya. Iya, suka Pak Eko. Senjata. Ini yang gue tunggu dari ini kecil. Yang ditunggu gitu. Ini bisa yang ditunggu. Tembak-tembak gitu. Jadi karena ini yang ditunggu tadi, kirain senjata itu ringan, biasa gitu, gampang lah gitu kan. Taunya pas megang senjata, pengenalan senjata, loh beratnya udah beda gitu kan. Beratnya pas latihan tembak, ada latihan tembak juga ini gampang gitu kan. Coba dar, ternyata nggak segampang itu untuk menguasai tembakan senjata. Pertama kali di proses gimana? Dikenalin dulu senjata ini segala macam. Iya, dikenalin dulu. Itu ada senjata kayak pistol, ada SMG, submachine gun, juga ada senjata yang kelas berat dan lain-lainnya gitu juga.
Jadi untuk pengenalan senjata yang ada di Pusdik kita kebetulan itu masuk SMG ya Bapak. Itu M16, M416, M416 sama ada senjata buatan Indonesia Pindad. Oh, Pindad senjata. itu SS SV1. SV1, SV1V2. SS1V2. Itu buat apa? Jenis apa tuh? Untuk kegunaannya apa? Kegunaannya itu untuk apa namanya? Jarak dekat. Maksudnya untuk Pistol jarak dekat, penyerang jarak dekat. SV1V2 jarak panjang lah ya. Iya. Alas panjang untuk jarak jauh ya. Oke. Di atas Bulan 100. badan begini megang senjata berat gimana? Kalau Ulan karena memang cita-citanya pengen jadi kuat, Oh. karena pengen jadi penerus papa. Oh, bapaknya ini. Iya. Papa juga militer. Jadi Ah. cita-citanya dari dulu jadi bisa masuk dan bisa memakai seragam seperti itu udah bener-bener bangga banget. Dan pertama kali megang senjata tuh kirain senjata tuh enak dan nembak itu Gampang wah ya? gampang. Kayak di film-film gitu. Kayak di film-film. Teman. Ternyata Ah. menembak senjata itu kita meleset sedikit aja wah udah nggak bisa gitu. Nggak bisa sembarangan memang bener senjata itu di Paling berat berapa itu senjata yang dipegang? Yang dipegang kolonnya ya. Kolonnya senapan berat enggak kan? yang Nyampe SS 3 kilo. Gitu. nyampe 3 sampai 4 kilo. Berarti SV1V2 nya berat ya. itu kalau pas nembak pertama dia ini kan karena ada Ada hentakan, torsi ada kan, hentakan ya. tekanan gitu ya. Mental gak? Pernah mental? Tidak, cuman dia kalau kita tembakannya kan deras gitu, jadi Ah. kayak kita memang bener-bener megang kuat gitu di pundak itu tembakannya tuh nggak boleh nyasar. Oke. Gitu. Bisa meleset aja ya udah. Mulai dengan peluru kosong dulu Iya, gitu ya. diajarin. Senjata kosong tanpa peluru ya. Baru ada pakai peluru juga kan kemarin kita tembak Ada. ya. Ada. Nah, ini kan kalau Om Taufik mereka emang dari masuk sampai bertahun-tahun di situ kan latihan bagaimana menguasai senjata tapi juga mengendalikan ego ketika menggunakan senjata itu kan. Nah, kalau Fandi sama Wulan ketika disuruh megang senjata itu wah ini gue kalau di luar ini orang macam-macam ini. Kalau Om Taufik mereka emang didik bertahun-tahun loh untuk itu. Kalian gimana? Kalau kemarin Ulan dikasih saran untuk pemegang senjata itu kita harus tenang. Kita harus tenang, kita harus bisa mengontrol Emosi. emosional kita karena yang bisa kan kami ada tes bidik kemarin. Nah, bagi yang tenang dan dia emosinya bisa dikontrol, dia tepat sasarannya. Tapi bagi yang dia panikan ataupun yang emosional yang nggak bisa terkontrol pengen keburu-buru, dia pasti meleset tembakannya. Dan itu juga megang senjata itu tidak bisa sembarangan. Cuman untuk saat latihan saja, latihan bidik, sisanya senjatanya disimpan lagi. Oke, Fandi Iya, untuk senjata termasuk yang meleset gak kemarin? alhamdulillah tidak. Jadi dia tenang, Iya. menguasai emosi ya. Siap. Jadi untuk pengenalan senjata itu kita di awal ditekankan bahwa senjata itu bukanlah mainan yang biasa. Tidak bisa sembarangan untuk menggunakan senjata. Jadi itu ditekankan oleh pelatih bahwa doktrinnya itu seperti senjata adalah istri pertama kamu. Iya. Yes. Ya. Dan suami Jadi pertama. harus dirawat, harus dijaga dan Disayang. ya disayang. Ya. Pokoknya jangan sampai senjata itu seperti mainan. Jadi dari situ mungkin masuk disiplinnya, doktrin disiplinnya memang sudah menempatkan senjata itu tidak bisa sembarangan. Jadi suatu kebanggaan tersendiri juga yang awalnya dari sipil, mahasiswa yang cuma berpikir megang senjata kayaknya nggak mungkin. Iya. Kayaknya nggak mungkin, tahu-tahu ada program ini, kita jalan takdir kita di sini. Wah, suatu kebanggaan sebenarnya bisa menguasai, bisa menggunakan senjata, bisa mempelajari senjata. Harus ada chemistry gitu ya. Harus Iya, ada benar. chemistry. Sama kayak kameramen nih. Jadi kalau kita pergi nih, Pak Taufik, bisa pergi ya, jangan sampai ya tiba-tiba ada insiden gitu. Yang ditanyain bukan orangnya,
kameranya aman nggak? Siap. Tapi kalau di sini enggak. Kamu selamat nggak gitu pasti ya. Kalau kita enggak bang, kamera aman nggak? Karena ada file di situ. Kamu boleh nggak pulang, tapi materi liputan harus pulang. Iya, betul. Oke, itu pendidikan militer di barak ya, sampai pengenalan senjata dan lain-lain. Kan ada aspek lain juga katanya, manajerial, terus yang paling penting sih menurut saya ketika harus bertani. Ini kan lucu. Latihannya tentara ya kan, tiba-tiba diterjunkan jadi petani. Itu gimana tuh, lompatannya jauh banget gitu. Tentara kok disuruh nanam padi apa gitu. Iya. Gimana setelah di barak itu digembleng, tiba-tiba diajak Pak Taufik, ayo kita pergi cari musuh gitu, cari target, ternyata lahan kosong buat digarap. Iya. Gimana itu ceritanya? Dari barak terus kemudian kan ada ke lapangan itu, katanya Lahan itu. ngolah lahan tuh kan, gitu. Gimana, Fandi? Jadi memang di awal itu SPPI itu ditargetkan untuk membantu masyarakat semuanya sebagai mata dan telinga pemerintah. Ya. Jadi memang kita sebagai garda terdepan, ujung tombak untuk masyarakat yang bertujuan untuk membantu kemandirian pangan Oke. di masyarakat. Jadi untuk program Bapak Presiden ya Bapak izin, program Bapak Presiden Untuk mendukung program makan bergizi gratis lah, ya. MBG ya. Ya, terus jadi karena tujuan awalnya memang itu, tapi kita juga ada pelatihan militer sebagai pembentukan mental dan kedisiplinan tadi, karakter. Ya, betul. Jadi masuk ke manajerial tadi, belajar tentang ada banyak hal pembelajaran, itu termasuk tata kelola keuangan, terus cara bertani. Cara bertani itu juga terbagi beberapa juga, cara buat pupuk yang organik ataupun yang tidak gitu kan, dan lain-lain. Ya termasuk hal yang luar biasa juga karena sebelumnya hal-hal yang dilakukan di pendidikan ini hampir tidak pernah dilakukan sehari-hari. Jadi untuk kita memang ada tanggung jawab gitu kan, sebagai kita anak muda juga sebagai ujung tombak buat masyarakat juga, membantu masyarakat terutama yang dari kampung jauh. Terutama kayak saya di daerah Sumatera Barat itu di Solo. Solo karena kebetulan juga itu tempat petani-petani banyak itu Bapak. Jadi di situ ada lagunya namanya Bare Solo, itu beras Solo. Jadi baik itu beras, bawang dan lain-lain, memang rata-rata di situ tempat masyarakat bertani. Jadi saya dari daerah situ juga suatu kebanggaan juga bisa, mudah-mudahan bisa juga membantu masyarakat di situ dengan materi-materi yang sudah dipelajari di pendidikan. Meningkatkan produksi pertanian. Iya. Tapi sebelum masuk ke sini disuruh ke sawah, mau nggak? Siap. Mau karena sebelumnya sebelum ya. Kalau udah di sini ya udah pasti mau. Sebelumnya kalau akrab dengan dunia pertanian atau tidak? Sebelumnya akrab, tapi untuk ke sawah kayaknya mikir 2 kali lagi ya, jujur ya. Awalnya kayak gitu. Ya, karena udah kebiasaan di rumah itu kayak main HP aja deh, gadget, nonton deh atau baca yang lain deh, apalah gitu. Tapi orang tua Fandi petani? Orang tua tidak, orang tua PNS, ASN. Ya. Bapak juga udah pensiun swasta, tapi dari kecil udah tinggal sama kakek juga. Kakek juga ngajarin karena kakek pensiunan polisi dulu juga. Jadi itu dari kecil SMP sebenarnya ada cerita. SMP karena kita ele-elean dulu bahasanya gitu ya Bapak ya. Udah dididik kayak kamu laki-laki, kamu juga harus bisa kayak gini. Jadi zaman remaja juga SMP disuruh ke sawah juga, udah disuruh, jadi udah agak akrab juga disuruh sama pertanian. Iya, tapi agak ngedongkol gitu. Di lapangan bola. Kalau ini sendiri Mbak Wulan dari megang senjata tiba-tiba disuruh megang cangkul nih, gimana? Kalau Wulan
pertama kali masuk sawah masih aduh sawah ini pegang gitu kan. Cewek zaman sekarang. Aduh, ya cewek kan? zaman Aduh, lumpur lagi, skintel gua luntur nih gitu ya. Apalagi kami tuh panas-panasan kan kemarin pertama kali. Waduh, disuruh megang pupuk yang aromanya itu sangat wangi gitu. Aduh sempat aduh gimana nih. Jadi kayak kok bahasanya sering main watak jadinya. Main watak itu kayak Drama. bukan drama, kayak main watak itu kayak mengular kami gitu. Aduh, tiba-tiba ngilang gitu. Wah, ini Pak menghilang gimana? Menghilang gimana? Karena kalau Ulan pribadi lebih baik Ulan disuruh megang senapan dibanding Ulan disuruh ke pertanding kemarin. Iya, kemarin pertama kalinya. Tapi lama-lama ternyata enak gitu. Main sawah-sawahan itu enak. Menikmati Jadi, ya. jadi menikmati. Jadi kemarin itu ya itu belajar nyangkol. Nyangkul. Ulan nyangkol. Oh ternyata Ulan kira kan kalau lihat orang oh nyangkul tuh ternyata ringan gitu. Pas dicoba berat. Pegel-pegel ya. Pegel abis itu encok katanya gitu. Encok lah. Jadi tapi lama-lama hasilnya itu memang nampak sih kita tuh bisa tahu caranya menanam. Jadi kayak suatu saat nanti kalau kita punya lahan, kita bisa nanam sendiri gitu kayak sawi, kangkung, kan kita bisa nanam sendiri gitu. Oke. Kan katanya sempat garap lahan satu Cibogo. Cibogo. Ya, 2 hektar, petani. 2 hektar ya. Iya. Ikut proses penggarapan lahan itu sampai panen katanya biasanya 2 ton jadi 6 ya Pak ya? 6 tahun ya. Oh, kalau Ulan kemarin nggak terpilih itu karena kami pas masuk ke bagian kolonnya senapan yang untuk tampil di akhir penutupan. Jadi tidak terpilih. Fandi? Iya, sama. Sama. Ya, kami. Oke. Tapi Tapi memang pada saat kita ke Cibogo itu pas mendekati persiapan untuk pelantikan. Jadi kita bagi tugas semuanya. Tapi karena tadi areanya 2 hektar itu nggak luas sebenarnya. Karena orangnya banyak. Pasukan 4.000. Nah, ya kan? Jadi Berdiri di situ masing-masing sesak, nggak satdik bisa ngapa-ngapain. mengeluarkan orangnya kan, jadi membantu cepat itu. Jadi memang kalau di Puspikom sudah panen raya 2 kali malahan. Iya, panen raya 2 kali. Iya. Hasilnya juga sangat membanggakan. Sayurnya. Jadi Panen sayur kalau lihat kemarin Pak aku lihat Coynya, fotonya. Pak Coy yang besar itu baru kali segar. itu. Padahal itu tadinya lahan berbatu. Berbatu. Anak-anak ini yang ambil batu. Bisa jadinya dia. Ini kalau orang banyak kan, Iya. mengambil batu nggak terasa besar banyak juga. Hmm. Nah, terus tanah diolah sesuai dengan tadi teori yang dia dapatkan, ya kan? Setelah dicangkulin, dikasih mikrobab, bertahap lah itu semuanya. Yeah. Sehingga tadi pada saat benih ditanam, ini benar-benar benih ini sampai tumbuh, ya sampai tumbuh. Kalau jangka pendek itu kan pakcoy, kangkung, ya, bayam, selada, itu langsung tumbuh, bagus. Makanya kemarin pada saat panen, ya semua bangga karena besar-besar itu, gemuk-gemuk. Iya, besar-besar dia. Nah, jadi pejabat pun senang ya, jadi bisa membekali tambahan lah senjatanya untuk perang ya senapan, senjatanya untuk ini cangkul lahan itu sama pupuk. Nah, gitu. Oke, kemudian proses pendidikan itu selesai. Yang paling berat apa, Ulan? Selama 3 bulan itu. Yang, aduh kayaknya untuk menyesuaikan ini agak berat nih saya. Tapi walaupun kemudian berhasil kan. Kalau Ulan yang paling berat itu cuman bangunnya aja yang terlalu cepat. Karena jam mungkin 3. iya bangunnya jadi temanin ini Pak RT ronda. Bangunnya memang paling berat sama mandi pagi kan kalau di Cimahi itu dingin. Oh dingin, betul. Sumatera kan tidak. Ya. Jadi pas menyentuh air itu rasanya aduh dinginnya Masya Allah. Tapi lama-lama terbiasa memang enak. Tapi kalau untuk siang enak mandi di Cimahi. Oh, seger dia. Kan, seger, airnya seger. Seger. Kalau Wandi apa yang paling berat Wandi? Yang paling berat kayaknya bertanya-tanya kapan bisa ke kantin nih kayaknya. Jam kan. Iya, jam kantin. Iya, karena kan biasanya jajan biasalah gitu ke warung segala macam, gampang aja biasa gitu. Tapi kayak di situ habis makan pagi jam 6 nunggu untuk makan siang, aktivitas kan banyak itu. Iya, padat. Nunggu makan siang,
Nggak ada jajan-jajan. setelah dong. zuhur ya nggak ada jajan-jajan, kadang perut juga udah Lapar. lapar gitu. Gimana ya mau jajan juga ke kantin nggak boleh, belum boleh kan. Tapi sebenarnya untuk yang paling berat itu menyesuaikan kedisiplinan. Karena ya. karena sebelumnya juga sebagai orang awam, orang sipil yang hidup di zaman gadget yang Yang semua Iya. waktunya fleksibel, fleksibel, ngaret, Iya. ya kan? Iya, benar. terutama Tiba-tiba di situ Pak, nggak ada jam elastis Jam. di sini. langsung stop jelas semuanya. Iya. Kaget Mungkin di situ semua. sih untuk Tapi akhirnya terbiasa dengan akhirnya ritme terbiasa. itu Alhamdulillahnya banyak hal positif yang bisa didapat dari pendidikan ini, terutama dari kedewasaan dalam menggunakan gadget, bersosial juga dan hal lainnya. Iya. Dan juga terutama saya mau mengucapkan untuk para petani, para petani, nelayan segala macam. Dulu mungkin yang anak-anak muda itu mikirnya itu pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang dianggap tanda kutip dianggap remeh mungkin. Setelah pendidikan ini saya ngerasain kalau itu pekerjaan yang luar biasa. Tidak mudah. Karena tidak mudah. Iya, tidak mudah sekali. Jadi saya salut, termasuk saya sebagai generasi muda juga kalau bisa ingin mengajak juga ke teman-teman bahwa pekerjaan petani itu dan nelayan itu adalah pekerjaan sebenarnya yang ujung tombak untuk pangan kita semua. Dan itu pekerjaan yang Mulia. sebenarnya yang sulit, nggak semua orang bahkan Tapi bisa. mulia. Mulia. Iya. Coba nggak ada petani, Iya. Iya. makan apa kita itu? Iya. Siap. Iya. Nah, Wulan Eh, apa yang mau kamu sampaikan? Kalau Ulan pribadi di pendidikan ini Ulan terbentuk jadi pribadi yang jauh lebih baik. Disiplin waktu, pribadi yang mandiri, wanita yang kuat, mampu menjalani semua itu benar-benar dengan sendiri, mandiri. Apa yang Ulan terkenal anak yang manja, jadi bisa melakukannya itu sendiri. Apa yang Ulan tidak tahu, Ulan jadi tahu. Dan banyak ilmu dan pengetahuan yang dibantu oleh para pelatih, yang dididik oleh para pelatih untuk Ulan menjadi anak yang benar-benar kuat dan bisa Sekarang nggak ada jadi generasi lenje-lenje. ini. Ketemu Iya, nggak bisa Wulan, lenje. siap. Gitu ya. Siap. Tadi datang siap, saya kaget. Sudah terbiasa. Ya, terus satu lagi nih, apa namanya kan berseragam, ya kan? Ini semua anak muda mau loh. Buktinya seragam bomber, jaket bomber atau yang ada motif-motif arminya itu laku loh. Iya. Apalagi kita di desa, saya juga orang desa. Siap. Kalau lihat orang berseragam itu rasanya Gagah. bangga banget. Setelah pelantikan itu dikenakan seragam ini, bagaimana rasanya, Wulan? Kalau Ulan bener-bener pribadi tuh bangga banget bisa berada di titik ini, kayak masih tidak sangka aja kayak Ulan bisa berada di titik saat ini gitu. Bisa ngerasakan seragam walaupun sulit Ulan laluin. Ulan bisa ngerasain namanya pendidikan militer seperti yang Ulan impikan, pengen jadi koat. Bisa menggunakan seragam ini benar-benar kebanggaan sih. Karena mendapatkan seragam ini kami benar-benar sangat susah. Bisa mendapatkan ini kami penuh perjuangan dengan bangun pagi yang cepat. Belum lagi kami diguling-guling. Karena kan diguling itu kita untuk menguatkan mental kita, olahraga pagi, kedisiplinan. Semua itu benar-benar harus terbentuk dulu baru kami bisa merasakan seragam ini. Ini cuma 3 bulan loh. Om Taufik itu bertahun-tahun dulu. Iya, makanya kami salut. Ya. Salut sama yang tentara-tentara dan abri-abri yang lainnya yang wah benar-benar kuat. Ternyata kami kira tuh gampang, ternyata sesulit itu. Yang 3 bulan aja sulit, apalagi yang bertahun-tahun gitu. Oke. Terharu, bahagia sampai Bahagia. nangis. Apalagi kan ada defile kemarin kan. Iya Bang, iya Bang ya. defile. Waktu pelantikan. Defile, ada kirap juga. Iya. Gimana lihat selama ini kita nonton di YouTube aja ulang tahun TNI, ulang tahun Polri, tiba-tiba kalian ada di situ. Gimana rasanya itu? Kalau Ulan rasanya tuh terharu karena kayak ternyata wah seindah ini ya
defile itu kalau rapi dan wah sekeren ini, segagah itu. Apalagi kayak Ulan dan Bang Fandi ini termasuk waktu penutupan itu di bagian kolone senapan. Jadi Wih. iya, karena kami tuh di bagian koloni senapan itu untuk pertama kalinya memegang senapan dilempar-lempar. Wah, gimana itu cerita? Dilempar awal gimana? mulanya itu- Saya lihat videonya. Itu- Gimana lempar-lempar? Iya. Bukan dilempar-lempar. Jadi kayak kan kita tuh ada gerakan khusus gitu lah ya, kan kita menggunakan melemparkan senapannya gitu kan, terus kita tangkap gitu. Nah itu harus bisa gitu kan, menggunakan sarung tangan lagi. Jadi awal mulanya itu serasa berat kali tuh senapan itu. Berat banget ini untuk pegang senapan itu, aduh susah banget. Semenjak udah sering latihan, senapan itu terlalu ringan jadinya. Jadi kok pegang handphone itu Om Taufik besok kasih meriam aja Om Taufik. jadi kalau udah selesai megang senapan yang berat, megang handphone itu, wih ini handphone ringan kali ya gitu. Sombong kali dia. Karena udah mungkin terbiasa gitu ya Iya. kan Pak. Jadi kayak ada rasa bangga aja bisa menggunakan senapan, bisa berada di koloni senapan, bisa dikasih tahu, diajarin cara pergerakan pelemparan senapan untuk menjadikan gerakan yang indah gitu. Mantap. Belum selesai. Ini kan baru pelantikan. Pelantikan. Tujuannya tahu kan? Tahu? Iya pemegang. Kami juga bingung kan. Kami latihannya senapan, ujung-ujungnya ke dapur masak. Itu tujuan sesungguhnya. Ujung-ujungnya. Iya, kemarin tuh persiapan 3 bulan digembleng fisik, mental, ya kan. Nah, sudah pakai seragam, masuk dapur. Gak selalu masuk dapur kan, banyak keterampilan yang terutama untuk Bertani, apa namanya pangan ya, pangan. untuk pangan, entah nanti di tempat nelayan atau di petani atau dimanapun kan. Ini jadi ujung tombak sebenarnya, sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Dan ya kemarin ngobrol banyak sama Om Taufik, ya emang yang seharusnya kita lakukan itu emang bagaimana membuat petani, nelayan kita itu, pedagang-pedagang kecil di daerah itu mandiri seperti teman-teman kan tadinya ini terus sekarang jadi mandiri. Nah, apa namanya rencana Wulan nanti ketika kan sudah pegang senjata, sudah punya ilmu, sudah pakai seragam segala macam. Apa cita-citamu ketika nanti kemudian, karena ini yang paling penting. Yang kemarin tuh pembekalan penting juga, tapi percuma 3 bulan kalau nanti kembali ke masyarakat tidak menghasilkan apa-apa. Nanti Pak Taufik yang sedih gitu, ya kan? Nah, apa namanya, kayak nanti saya akan lakukan ini walaupun tetap di bawah pengawasan ya, tapi secara pribadi komitmen apa yang Wulan tanamkan dalam diri ketika nanti kembali lagi ke mana tadi? Ke SPPG. Iya, apa itu? Nah kalau Ulan itu pengennya, kan kita itu tugasnya itu memberi makan untuk anak-anak SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan lansia. Nah kalau Ulan tuh pengennya tuh kita itu selalu memberi mereka makanan yang sehat. Sambil memberi makanan yang sehat, kita juga bisa jadi membantu para petani, nelayan yang punya usaha seperti ternak itu untuk terus maju. Jadi mereka tuh terus semangat untuk melakukan ternaknya, melakukan proses pertaniannya, agar kan kita juga tidak bisa sembarangan memilih bahan baku makanannya, karena kan kita makannya ini untuk seluruh Indonesia, tidak boleh sembarangan, harus yang benar-benar teliti. Nah jadi kita bisa memberitahu ke para petani, nelayan bagaimana proses pertaniannya itu dan peternakannya itu agar tidak menggunakan seperti kalau ayam itu tidak bisa menggunakan yang zat-zat kimia ataupun tidak boleh menggunakan yang bisa membahayakan bangsa gitu. Kesehatan gitu. Konsumen. Karena kan kita ini butuh bahan pangan yang sehat.
Oh, Jadi tidak bisa kita sembarangan gitu. supaya generasi yang Generasi selanjutnya itu selanjutnya selalu benar-benar menjadi orang-orang yang sehat dan iya, kuat. generasi emas untuk 2045. Oke. Fandi, apa rencanamu pulang nanti? Iya, untuk rencana sebenarnya dari awal kenapa masuk SPPI, karena termasuk salah satu orang yang setuju dengan program Bapak Presiden. Mengapa? Karena jujur basic Fandi adalah sarjana hukum. Jadi terkadang untuk tugas kita untuk memperhatikan keadaan negara dan lain-lain. Jadi kenapa setuju? Bagi Fandi sendiri itu karena ini suatu momen di mana jalan awal untuk memperbaiki SDM masyarakat Indonesia. Dari awal, dari gizi, dari makanan, dan lain-lain untuk anak-anak. Karena untuk meningkatkan EQ anak-anak dan lain-lain, EQ segala macam, dimulai dari gizi. Yeah. Memulai perubahan besar untuk target 2045 itu harus dimulai dari hal yang kecil. Dan itu kenapa salah satu keinginan Fandi masuk SPPI ini untuk mendukung itu. Yeah. Jadi untuk sekarang target kita untuk makan bergizi gratis dari BGN dan lain-lain. Selebihnya mungkin jika dibutuhkan negara, SPPI sebagai sarjana penggerak pembangunan mungkin juga siap untuk itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah jumlahnya kan sampai sekarang 32.000 ya, Pak ya. Itu nggak seberapa dibanding jumlah penduduk Indonesia kita yang sudah 200-an juta. Ya, pasti kan 30.000 ini Om Taufik itu pasti berharap kalian itu jadi virus. Ya kan? Virus pembangunan. Virus pembangunan. Ya. Sementara kita nggak mau menutup mata mental anak-anak seusia kita sekarang, seusia kita itu kan kalau udah jadi sarjana, masa sih jadi petani, jadi peternak gitu, jadi nelayan, kuliah ke Jakarta, pulang kampung kok jadi petani gitu. Gimana caranya? Fandi tadi kan sarjana hukum. Siap. Tapi mau misalnya bertugas di dapur nanti, itu kan sebagian kecil aja. Tapi yang penting kan bagaimana mempengaruhi petani tadi itu kan, membantu petani, gimana cara meningkatkan produksi pertanian, peternakan yang sehat gitu. Nah, di kalangan anak-anak muda di desa kan tadi saya bilang diharapkan jadi virus ini kan, virus untuk apa teman-teman kita yang lain di desa supaya ayo kita harus sadar bahwa yang sangat penting untuk kita ini ketahanan pangan gitu. Mari kita bertani lagi atau beternak, kerja itu nggak harus nggak harus ASN, nggak harus di kantoran. Kantor kita yang paling mulia itu sebenarnya di sawah. Gimana nanti mengajak teman-teman untuk menjadi bagian dari SPPI? Iya, terutama untuk para remaja sebenarnya kita harus merubah mindset lagi. Karena mindset sebelumnya, saya juga ngerasain mindset anak-anak muda itu. Jangan terpaku dengan mindset orang luar. Jadi mindset orang luar dengan gadget dan hal lain. Gadget memang dari situlah, dari pendidikan itulah. Karena terasa pengaruh gadget itu sangat tinggi, Bapak. Jadi untuk itu, untuk para remaja, kita bangun lagi, sadar lagi, bahwa dunia pun sekarang, geopolitik dunia pun sedang tidak baik-baik saja. Dan kita sangat dibutuhkan oleh negara. Jadi untuk itu, ayo kita bangun lagi kerjasama, kita gandeng lagi tangan-tangan masyarakat, terutama mahasiswa-mahasiswa, yang tugas kita itu penyambung masyarakat dan pemerintah. Jadi saya juga berpikir, adanya SPPI itu juga suatu keuntungan yang mana biasanya kalau misalnya instansi antara pemerintah dengan masyarakat pasti, terutama mahasiswa, pasti agak susah. Ya, dengan adanya SPPI yang tadinya mahasiswa dan juga
lebih dekat ke pemerintah. Jadi tidak selalu berseberangan. Berseberangan. Atau ada gesekan ya, gitu jadi ya. sebagai penengah juga, penyambung juga, seperti Bapak Presiden bilang, sebagai mata dan telinga juga bagi masyarakat, bahwa SPPI di sini juga untuk membantu masyarakat. Jadi untuk itu saya mengajak terutama remaja-remaja untuk kita jangan sampai terlena dengan hal-hal yang ada di gadget atau hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kita sendiri, yang membuat kita jadi kayak ya nantilah inilah itu nggak bagus, ini nggak keren, segala macam gitu. Saya dulu pernah ngerasain kayak gitu, tapi semenjak sampai di saat ini juga ternyata memang penting. Udah cukup, maksudnya sekarang geopolitik dunia sedang tidak baik-baik saja, dan kemandirian pangan juga dibutuhkan. Jadi untuk pangan segala macam, ayo kita kerjasama lagi, para remaja, para mahasiswa, dan juga pemerintah. Oke, siap. Wulan, mengajak saja pasti tidak cukup. Ada rencana bikin kebun contoh atau apa gitu untuk menularkan. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu visual banget ya. Kalau tiba-tiba nanti kamu bikin kebun di desa, terus mereka, wih Pak Coynya keren banget gitu. Nah, ada pikiran ke sana nggak? Nah, kalau Ulan pribadi ada pengen punya rencana kayak, oh baik nih kita punya lahan sendiri, kalau ada istilahnya kayak kita ada dana dikit untuk beli lahan, bisa untuk tanaman, untuk kita tanamin selada, pakcoy, ataupun cabai. Nah, dan selanjutnya juga Ulan kan juga hobi masak. Nah, dari kegiatan ini juga Ulan pernah punya kepikiran untuk punya catering. Catering ataupun rumah makan. Jadi selain kita sebagai kepala SPPG, kita juga bisa punya anggota untuk buat usaha. Usaha. Jadi selain kita juga kerja, kita juga punya usaha tenaga sendiri. Kerja ya. Iya. Jadi itu bisa menjadi salah satu peluang untuk yang lain, membantu mereka memberikan peluang pekerjaan. Jadi dan salah berkebun itu bisa jadi apa? Produsen untuk dapur MBG itu kan. Bisa. Karena kan kemarin Om Taufik bilang kalau dapur itu masif banyak, kan pasti butuh telur, butuh beras, butuh sayur ya kan. Nah, kebun-kebun warga itu yang pasti dengan dampingan teman-teman nanti produksinya meningkat, jadi dapur itu juga jadi sehat. Iya benar. Ya kan? Karena pasokannya kata Om Taufik itu sirkulasinya cepat. Nggak bawa hari ini masak minggu depan kan susah gitu. Jadi yang saya tangkap kemarin dengan adanya teman-teman SPPI ini ya itu. Jadi sirkulasi MBG itu mulai dari bahan pokok sampai kemudian diolah menjadi makanan bergizi itu benar-benar sehat juga ya kan Pak? Gitu. Ada apa sesuatu setelah 3 bulan itu mau ngucapin apa ke entah dulu instrukturnya atau pemerintah atau apapun atau siapapun yang menurut kalian kalau nggak ada mereka kayak kita nggak sampai ke ada topi ini sekarang seragam segagah ini kan. Iya. Kalau dari Ulan sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Presiden karena program ini Ulan tahu namanya bagaimana menjadi wanita mandiri. Dari program ini Ulan banyak belajar. Dari program ini juga sangat membantu untuk anak-anak remaja seperti kami, membuka peluang untuk para petani dan nelayan. Karena kan para petani sama nelayan itu pasti bakal memberi bahan-bahan baku untuk program ini. Nah, jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden karena telah membuka program untuk SPPI, dan Ulan juga berterima kasih kepada Dankolat Cimahi dan Kolat 4 yang sangat membantu kami, yang sangat benar-benar support banget sama kami, yang sangat mendukung kami, yang selalu membantu kami dalam keadaan walaupun kami banyak mengeluh, selalu menyemangati kami.
Dan kami juga berterima kasih kepada para pelatih di Pusdikpom yang mendidik kami sih bisa menjadi anak yang benar-benar kuat, walaupun mereka mendidiknya itu dengan tegas, tetapi itu adalah cara mereka membuat mental kami itu benar-benar menjadi anak yang kuat, remaja yang kuat, remaja yang mandiri, remaja yang tidak elek-elekan, remaja yang punya menata masa depan. Nah, ke depan. Jadi sangat berterima kasih kali kepada para pelatih, kepada Dankolat, kepada pemerintah. Terima kasih banget. Ulan sangat happy dan Ulan sangat bangga bisa berada di titik ini. Oke, Fandi. Baik, saya juga berterima kasih pertama kali terutama kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, dan juga para kementerian yang Kemhan dalam hal ini Kemhan, Unhan. Unhan, dan juga instansi yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu-satu, termasuk juga BGN dan lain-lain, juga Bapak Dankolat kita, Dankolat 4 Cimahi, dan juga terutama kepada Bapak Dan Sadik, POM terutama, dan pelatih-pelatih di Pusdikpom, dan juga bukan hanya di Pusdikpom, juga di Pusdik lain. Terima kasih juga telah mendidik rekan-rekan letting kami di Pusdik-Pusdik lain. Dengan adanya ini, saya merasa ini adalah program yang sangat besar dengan tujuan yang besar, yang banyak manfaatnya, walaupun terdapat pro dan kontra. Ada sebagian yang kontra dan pasti ada juga yang pro. Jadi untuk itu saya berterima kasih kepada semuanya, yang termasuk kepada negara juga yang telah menggembleng saya sampai di detik ini, sampai mendapatkan seragam ini. Walaupun awalnya saya merasa seragam ini suatu kebanggaan, tapi setelah itu kebanggaan itu jadi berubah, ini suatu kewajiban. Karena di sini ada tanggung jawab. Jadi untuk itu saya tekankan sekali lagi untuk teman-teman, terutama rekan-rekan, ayo sama-sama kita membantu pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu bukan hal yang mudah dan perlu kerjasama semuanya. Siap. Om Taufik, ada pesan, ini kan sebentar lagi dilepas ke tengah masyarakat kan? Apa pesan Om Taufik sebagai Kepala Kolat 4 untuk anak-anak asuh 4.000 loh, berarti 4.000 anak asuh juga di kolat-kolat lain kan, tujuan visi misinya kan sama, ini beda lokasi doang gitu. Sebagai salah satu pengasuh, pendidik, pendamping, pelatih, bapak juga ya kan, apa pesan untuk mereka yang sebentar lagi dilepas bukan dilepas, maksudnya dikirim ke tengah masyarakat? Ya gini Mas Vincent, ya memang tadi yang dijelaskan dari awal sudah bekal sudah cukup. Inilah saatnya perjuangan dimulai. Perjuangan untuk meniti karir di dalam mengabdi kepada masyarakat, pada negara kita sendiri. Jadi anak-anak ini, remaja kita ini, Komcat ini sudah didesain menjadi pemimpin masa depan sesuai dengan keinginan dari Pak Presiden, dari Pak Menteri Pertahanan, dari BGN, dan dari semua kementerian yang ada. Awal perjuangan ini harus benar dipegang. Konsistensi itu harus dipegang. Komitmennya yang ada, ya kan? Jadi tidak bisa luntur lagi apa yang sudah didapatkan di lembaga pendidikan, di Pusdik semuanya, itu menjadi bekal semuanya. Jadi inilah perjuangan yang akan kalian tapaki semuanya. Mari sama-sama kita berdoa kepada anak-anak saya semuanya untuk bisa lebih hebat lagi, ya, menjadi pemimpin masa depan yang memang diharapkan oleh masyarakat kita semuanya. Jadi saya tetap berdoa untuk kesusahan mereka, untuk kebersamaannya semuanya, dan semoga Indonesia akan lebih maju, lebih hebat, lebih sejahtera dengan pemimpin paling muda lagi. Inilah tugas kita. Kami juga belum selesai. Kami akan mengawal semuanya dengan baik, untuk meyakinkan bahwa apa yang kita bina, kita didik selama ini benar-benar menghasilkan output yang hebat. Itu, terima kasih. Siap.
Terima kasih Om Taufik. Dari awal saya disuruh panggil Om aja. Karena katanya anak asuhnya banyak. Om Taufik terima kasih. Udah yang kedua. Om Taufik udah janji nanti bawa kita jalan-jalan ke kantornya, lihat apalah di sana. Pokoknya kita masih akan banyak ngobrol sama Om Taufik. Ya, Mbak Wulan terima kasih. Semoga bekal yang sudah didapat di Pusdikom ya. Pusdikom ini benar-benar nanti bisa diaplikasikan ketika sudah pulang kembali ke tengah masyarakat. Begitu juga Mas Fandi, jangan dengar apa kata orang. Yang negatif tentunya, kalau positif dengerin. Karena kemajuan itu tidak dicapai hanya dengan omon-omon. Teman-teman sudah dilatih, sudah digembleng, dibekali ilmu, keterampilan, dan lain-lain. Maju terus, terapkan itu, dan lihat saja Pak Prabowo. Jarang banyak ngomong dia sekarang. Tapi tahu-tahu kayak ini saya baru tahu juga, untung Om Taufik ke sini. Kita taunya makan gratis itu, kasih makan orang, ada yang basi lah, apa keluarnya banyak itu. Ternyata ada sebuah desain yang besar di belakangnya. Dan teman-teman inilah penopang desain itu. Gitu. Dan untuk pemirsa, di tempat nanti mereka ditempatkan, mudah-mudahan bisa bekerja sama, terimalah mereka, gandeng, diskusi, bekerja sama, supaya pelan-pelan kita maju dari bawah. Ya, jangan di atas terus yang maju. Dan inilah agen-agen pembangunan kita untuk masa depan. Mudah-mudahan apa yang mereka impikan dan kita cita-citakan bersama berhasil dengan baik. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh ya, satu lagi sebelum closing, katanya jago yel mereka. Nah, pemirsa, ini kita mau lihat nih, mereka punya yel untuk membakar semangat ketika mengikuti proses pelatihan selama 3 bulan. Dan informasi dari Om Taufik, Mas Fandi ini yang selalu pimpin yel. Nah, hari ini mereka mau tunjukkan yel ya kayak apa-apakah. Mana matamu, mataku gitu ya. Kita saksikan bersama, oke? Mas Fandi. 2 orang mewakili Satpol Ton. 2 orang mewakili suaranya satu kompi nih. Suaranya ini. Suaranya satu kompi. Oke, silakan Mas Fandi. Selamat malam. Malam luar biasa. Tetap semangat SPPI Jaya. Kekuatan 55 Pusdikom Jaya. Siapa kita? Best 3 Kuat, sehat, semangat, segar. Adakah merah putih di matamu? Ada. Adakah semangat SPB di dadamu? Ada. Adakah jiwa NKRI di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Pam. Cak hura. Oke. Terima kasih Mas Fandi, Mbak Mulan, silakan duduk. Terima kasih sudah datang ke studio. Terima kasih. Selamat malam pemirsa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.